Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu, silakan Bu. Ya. Iya, kemana tadi kan udah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah sekarang kita bersama Bu Terry tadi selesai peresmian podcast pertama dari channel BEM Unip ya. BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Unip Universitas IPWIJA. Jadi di sini alhamdulillah sudah ada Bu studio baru, insya Allah kedepannya minta doanya biar semakin lancar lagi. Ya, Nah, ini kita langka teman-teman, alhamdulillah ruangan BEM kedatangan orang nomor 1 di IPWIJA. Nah Bu, kita mau nanya Bu, sebelumnya selamat datang Bu di podcast Unip ini. Kita pengen berbincang-bincang nih Bu seputar sejarah ya daripada Universitas IPWIJA. Jadi pertanyaan yang pertama Bu, ini kan banyak nih Bu dari anak-anak muda ataupun khususnya mahasiswa baru, bahkan mahasiswa lama seperti kita pun belum tahu detail mengenai sejarah dari Universitas IPWIJA. Nah, kita pengen tahu Bu, untuk cerita awal mula IPWIJA berdiri ini seperti apa? Silahkan Bu. Baik, terima kasih Mas Wildan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat ya. Iya Bu. Sudah punya podcast khusus BEM. Alhamdulillah. Ya, nantinya akan semakin menyemarakkan ya, kegiatan-kegiatan BEM lebih dikenal. Iya, amin. Dan khususnya juga pastinya mengangkat Universitas IPWIJA itu sendiri Amin, ya Allah, amin. ke masyarakat yang lebih luas ya. Saya Bu Terry, di sini saya Ketua Yayasan IPWIJA ya. Iya Bu. Sebenarnya sejarah itu mulai dari tahun 92 ya, 1992. Mungkin kalian belum lahir ya? Iya, belum lahir kayaknya. Saya lahir 2002 Bu. Jadi 1992 itu 10 tahun sebelumnya. Oh iya, mungkin saya masih di mana itu Bu? Masih di awang-awang ya. Di awang-awang. Belum lahir ya. Ya. Di 92 itu iya. Dari inisiasi kakak saya Pak Dr. Bambang Tri Cahyono dan juga bapak saya mengadakan pertama kali IPWIJA itu dari Institut Pengembangan Wira Swasta Indonesia. Belum Indonesia. Ada Jakarta. Tadinya, ya, tadinya IPWI Jakarta, IPWI saja, bukan IPWIJA ya, bukan IPWI Jakarta. Jadi IPWI dan itu ada di Jogja pertama kali. Oh, pertama kali bukan di Jakarta, bukan di Jakarta, teman-teman. Ya, pendiriannya di Jogja dan itu program MBA waktu itu. MBA itu apa? Master Business Administration. Oh. Jadi biar keren ya ke nama-nama luar negeri gitu ya. Lulusan S2 itu memang namanya MBA ya, Master Business Administration. Kemudian kakak saya punya visi ke depan ya, karena pada waktunya nanti akan butuh lulusan S2 gitu ya, sehingga mempunyai pemikiran untuk mengadakan institut itu tadi untuk menyelenggarakan S2 namanya lulusannya MBA itu tadi. Nah, berhasil, ada banyak yang peminatnya. Kemudian setelah di Jogja berhasil, melangkah kemudian ke Semarang, karena tempat kami, kakak saya, bapak saya kan memang di Semarang. Bukan mengembangkan cabang, ada cabang dari Jogja ke Semarang. Wah, setelah Semarang juga ada beberapa kelas, kemudian juga ke Jakarta. Jadi, nah, perjalanan berlangsung, ternyata pemerintah melarang program MBA karena harus dikonversikan menjadi program Magister Manajemen sama S2 di Indonesia. Bukan MBA itu kan kebarat-baratan ya, pada waktu itu masih ada juga program Pak Presiden waktu itu melarang yang berbau-bau kebaratan. Makanya dulu mal diganti mal apa, pokoknya nama-nama yang kebarat-baratan diganti ya, termasuk juga program S2. Jadi menjadi program Magister Manajemen. Untuk itu harus berproses didikti. Yang sudah lulus MBA pada waktu itu diberi waktu 2 tahun untuk konversi menjadi MM. Nah, itu
berlangsung, dan yang di Jogja, Semarang, dan Jakarta. Nah, ketika itu ada juga dari pemerintah tidak membolehkan ada banyak cabang ya, jadi akhirnya kita memilih yang di Jakarta. Makanya jadi IPWIJA, Bu. Nah, ada SK dari Dikti menjadi IPWIJA, IPWI Jakarta. Jadi yang diakui adalah Jakartanya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI yang di Jakarta. Yang di Semarang dan di Jogja tidak berlaku lagi. Tapi mereka masih bisa diakui lulusannya. Oh, seperti itu, Bu. Ya, berarti lulusannya masih. IPWIJA ini teman-teman awal mula itu bukan di Cikeas, bukan di Jakarta, tapi pertama kali adalah di Jogja, teman-teman. Setelah dari Jogja mengembangkan cabangnya pindah ke Semarang ya, Bu ya. Setelah ke Semarang pindah lagi ke Jakarta. Tapi karena adanya peraturan dari pemerintah yang tidak boleh ada kebarat-baratan, akhirnya MBA itu menjadi MM. Oh, jadi pada tahun kedua ya. Jadi kita mendapatkan izin dari pemerintah, kan kalau yayasannya 92, 93 dapat izin pemerintah untuk menyelenggarakan program MM itu tadi. Ya, kemudian dengan begitu kita lulusannya semuanya adalah lulusan titelnya Magister Manajemen ya, gelarnya Bu ya. Mulai 93 itu. Berarti ini Bu nih 1993 ini mulai daripada resmi bener-benernya Bu, MM-nya. Oh, jadi memang IPWIJA ini sudah lama teman-teman, cuman karena memang ada program pemerintah yang tidak boleh ada kebarat-baratan, sebutan-sebutan itu ya Bu ya. Maka dari itu IPWIJA jadinya gelarnya MM dan diresmikan tahun 93. Dapat SK Dikti tahun 93. Oh, seperti itu. Nah, ini Bu, ini unik nih Bu. Ini mulai seru nih pembahasannya. Kenapa sih Bu? Ini pertanyaan kedua Bu. Kok dinamakan IPWIJA gitu? Jadi kenapa nih? Ada kalimat apa atau ada makna apa daripada IPWIJA ini Bu? Ya, jadi Bapak saya, Bapak HR Sumitro itu kan seorang wira swasta sejati ya. Beliau punya mendirikan percetakan dari nol sampai kemudian ya alhamdulillah ya bisa memberi makan keluarga dengan layak gitu ya. Dan kakak saya membawa rohnya wira swasta itu, sehingga namanya Institut Pengembangan Wira Swasta Indonesia. Asal mulanya di situ IPWI-nya dulu nih. Dari dulu kita memang punya roh wira swasta ya, kewirausahaan gitu ya, sehingga selalu dibawa menjadi Institut Pengembangan Wira Swasta Indonesia itu tadi, IPWI itu tadi ya, sehingga dan selanjutnya visi kita pun menjadi visi manajerial dan kewirausahaan. Kenapa kewirausahaan ditambah manajerial? Karena mahasiswa-mahasiswa yang pada waktu itu program MM itu ternyata sebagian besar juga dari kementerian, dari departemen waktu itu ya, kalau namanya departemen pemerintah ya. Jadi mereka kan lebih ke manajerial skillnya yang dibangun sehingga kita akhirnya punya visinya ya manajerial dan kewirausahaan. Tetap saja kewirausahaan diangkat untuk jadi visi kita gitu makanya IPWI itu awal mulanya memang daripada orang tua ya, dari orang tua saya. Pendirinya adalah Bapak Dr. Bambang Tricahyono itu tadi, nama Bapak HR Sumitro. Jadinya karena memang basicnya adalah wirausaha, oleh karena itu membangun tempat yang bisa mencetak wirausaha ke depannya. Wah, luar biasa Ibu. Berarti ini adalah memang tujuan yang cukup mulia, ini sangat mulia. Membantu Indonesia ini mencetak pengusaha-pengusaha ke depannya Bu. Masya Allah. Nah, ini Bu, ada lagi nih Bu, pertanyaan yang selanjutnya yang ketiga, tantangan terbesar dan terberat itu saat membangun IPWIJA ini apa sih Bu? Tantangannya yaitu tadi ya, kita harus selalu memenuhi regulasi pemerintah, sementara kebutuhan mahasiswa itu, kebutuhan untuk kuliah. Awalnya kita membentuk IPWIJA ini program S2 dulu. Oh, S2 dulu ya? 93 itu S2, 99 baru S1. Oh, 92 ya, kita lulusan S2, lulusan MM itu sudah lebih dari 1000 ketika masuk
S1 didirikan. Jadi Yang saya lihat saat ini SK-nya datanya Bu, S1 ya. itu sekitar 15.000 lebih ya Bu ya? Iya, S2-nya dulu nih. S2-nya ya. S1-nya teman-teman itu baru sekitar 3.000-an. Iya, iya betul. Jadi Karena S2-nya dulu nih, ini unik nih IPIJA Iya, ini. Jadi iya. S2-nya dulu yang istilahnya dibangun, baru S1-nya belakangan teman-teman. Iya. Wah, jadi kita ini generasi terbelakang nih. Jadi S2-nya dulu tuh ya. S2 yang ini lebih. Yang lebih dulu ya Bu ya. Terus Bu, menurut Ibu atas perkembangan-perkembangan IPIJA ini Bu, ini pertanyaan selanjutnya. Mulai dari didirikan sampai saat ini, itu perkembangan apa lagi sih Bu yang ingin dilakukan ke depannya Bu untuk Ya. IPIJA ini Bu? Ya, kami kan sekarang ini baru tahun kemarin STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPIJA menjadi Universitas IPIJA. Ya, sehingga sekarang ini ada 7 prodi ya. Ada 7 tambahan prodi yang awalnya hanya S1 manajemen, S2 manajemen, ada sistem informasi, ada informatika, ada kewirausahaan, rekayasa perangkat lunak, dan D3 kebidanan ya. Dan itu tentu saja membuat kita harus siap dan juga harus membuat IPIJA lebih besar lagi ya. Dan kampus pun sudah kita bangun, sudah ada di Cikeas dan ada di Ciracas, Baping ya, karena kita ada di wilayah 3 DKI Jakarta, sehingga kita harus punya gedung di Baping. Nah, kita pengembangannya adalah di sini, dan di Cikeas ini alhamdulillah sudah berkembang. Nah, kita sudah menyiapkan juga tanah di Bojongnangka. Di Bojongnangka? Iya, untuk nantinya akan membuat kampus lebih besar lagi. Wah, luar biasa teman-teman. Ya, ini harus menyiapkan mahasiswa-mahasiswa yang program baru yang nantinya kan tentu saja lebih dari harapan kita, kan lebih banyak lagi ya. Kalau di sini saja nggak cukup. Itu kalau boleh bocoran Bu, berapa sih Bu luasnya yang di Bojongnangka? Luasnya 6.500. Waduh. Di sini 5.000-an. Jadi 5.000 tambah 6.500. Wah, artinya yang di Bojongnangka Bu itu bakal lebih luas lagi dibandingkan Cikeas ya. Ya, belum lagi yang di Baping ada 2.000 meter persegi ya. Wah, jadi, bisa total 15.000 nih Bu. Insya Allah ya. Masya Allah. Jadi artinya Bu, ini IPIJA ini memiliki visi dan misi yang sangat besar ya teman-teman semua. Harus kita upgrade diri lagi nih teman-teman, biar apa? Biar mahasiswanya bukan hanya kuantitasnya yang banyak, tapi kualitasnya pun harus meningkat gitu teman-teman. Kita harus semangat nih teman-teman, bahwasanya IPIJA ini kedepannya bakal menjadi universitas yang besar juga. Amin, kita bakal mengalahkan yang lain ya Bu ya. Bismillah ya. Iya, amin. Bu, tujuan IPIJA tadi kan kita sudah bahas nih Bu. Tujuan khususnya tadi mencetak pengusaha-pengusaha. Ada nggak sih Bu selain itu visi dan misi IPIJA untuk kedepannya Bu? Ya, tentu saja visi misinya yang lebih jelas ya. Kita ingin membuat lulusannya bisa mandiri ya, bisa mempunyai usaha, punya sebagai pengusaha kan, karena kita mencetak pengusaha. Toh juga nanti di bidang pemerintahan, di bidang kalau bekerja pun menjadi manajer yang handal ya, karena kita memang visi misinya ke situ. Ya. Bu, ini dari tadi kita ngomong sampai berbusa-busa, ini belum diminum. Silakan minum ya. Jadi nyantai ya teman-teman ya. Kita ngopi dulu nih teman-teman. Ada ngopi yang katanya istilahnya kadar kopi, yaitu kajian dasar obrolan pikiran. Nah ini kita ngopi dulu nih teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Saya soalnya kalau ngopi harus panas ya. Oh iya, dingin. Nah gini Bu, alhamdulillah. Nah kita lanjut teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini udah mungkin sesi-sesi akhir nih Bu. Kita pengen tahu Bu, karena S2-nya itu banyak ya Bu ya. Ada nggak sih Bu orang-orang terkenal nih yang Ibu kenal khusus gitu, yang sudah lulusan dari IPIJA sendiri, terutama untuk S2. Siapa sih Bu kira-kira Bu yang Ibu tahu? Ada banyak ya, tapi yang bisa saya sebutkan di sini ada Pak Wiranto. Pasti semua tahu ya, Pak Wiranto. Luar biasa. Ya, Ketua One Team Press kita. Ya, Pak Wiranto. Kemudian Pak Yudi Rinaldi, Dirut Bank BJB. Ya, beliau Direktur Utama Bank BJB, Bank di Jawa Barat yang paling besar kan ya. Wah, itu dari IPIJA teman-teman loh. Pak Sumaryoto, beliau Rektor dari Unindra.
Rektor Unindra sekarang. Ya. Dulu beliau malah jadi dosen juga di kita ya. Wah, dosen, ya. Tuh teman-teman, Rektor Unindra itu lulusan IPWIJA, teman-teman. Ya. Wah, harus bangga nih teman-teman kuliah di IPWIJA. Apalagi Bu? Siapa lagi? Kemudian Bu? Pak Panggas Susanto juga Ketua DPD Golkar Jawa Tengah. Golkar DPD Bu. Wah, Jawa Tengah tuh teman-teman. Banyak lagi sih teman-teman kita yang lulusan ya, pejabat-pejabat dari kementerian ya. Kalau ke kementerian kemudian ada tulisan di sini MM, bisa ditanya lulusan MM mana gitu. Pasti itu lulusan teman-teman loh. Iya, jadi kalau nanti ketemu ada gelarnya MM, tanya, Pak, Bapak dari lulusan S2 mana Pak? Kalau dari IPWIJA itu bisa menjalin silaturahmi. Saya juga dari IPWIJA Pak. Kenalkan Pak, gitu kan bisa nanti ada apa? Ada relasi, kali aja ada pekerjaan ataupun dan lain sebagainya Bu yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa sekarang. Iya. Harus bangga teman-teman. Insya Allah kurang lebih dari 15.000 orang itu tersebar di seluruh Indonesia Bu ya. Iya. Bahkan juga dari segi kewirausahaannya ada banyak lulusan yang juga sudah punya perguruan tinggi di Kalimantan, di Sumatera. Mereka mengambil contoh ya dari IPWIJA itu, ide-idenya Pak Bambang, semua banyak yang ngopi istilahnya, ngopi mitu istilahnya. Ngopi ya. Ya, jadi berarti banyak teman-teman ya, bukan hanya menjadi direktur Bank BJB gitu ya, bukan hanya menjadi aparatur pemerintah, tapi banyak juga ternyata teman-teman yang membangun universitasnya sendiri. Wah, luar biasa, mencontoh daripada IPWIJA. Nih, teman-teman harus bangga seharusnya. Jadi jangan sampai pas ditanya kuliah di mana, IPWIJA, malah mundung gitu ya, malah ngerasa harga dirinya rendah. Seharusnya harus bangga teman-teman kuliah di Universitas IPWIJA. Ya, sama bangganya kalau menyebut Universitas UI, Universitas Indonesia ya. Karena kita namanya juga UI, Universitas IPWIJA ya. Dari mana UI ya? Biar orang keren ya. UI mana? Universitas IPWIJA. Iya. Meskipun sebutannya unik ya, Bu. Biar nggak nyamain teman-teman. Ini Bu, di sesi-sesi yang terakhir ini Bu, ini kan sekarang ini udah naik menjadi universitas ya Bu ya. Tentunya dari segi organisasi mahasiswa pun sudah berbeda. Sekarang ada namanya Ormawa, organisasi kemahasiswaan. Apa sih Bu harapan Ibu untuk saat ini, khususnya di tahun 2023 sampai 2024, 1 tahun ke depan, untuk Ormawa-Ormawa ini Bu yang ada di Universitas IPWIJA? Iya, Ormawa kita kan ada BEM, DPM dan UKM ya, yang sekarang baru tahun ini kita laksanakan ya. Dan tentu saja ini suatu pembelajaran berorganisasi yang sangat baik ya, karena dari kita belajar berorganisasi itu artinya menerapkan ilmu-ilmu yang ada di manajemen, karena kalian semua sebagian besar juga dari manajemen ya. Dan selain itu juga setelah berorganisasi itu akan merasa lebih pede, ya kan ya, lebih pede karena sudah tahu bagaimana cara mengatur orang, bagaimana cara mengelola keuangan itu ya. Harapannya nanti juga adik-adik semua yang di BEM ini sukses ya. Amin. Sukses semua menjadi wirausaha ataupun menjadi manajer yang handal, yang juga nantinya dicari ya. Nantinya kalau ini istilahnya ada job seeker ya, atau job hunter, itu yang dicari adalah lulusan-lulusan dari Universitas IPWIJA. Karena di BEM sendiri ada roh-roh yang harus kita agungkan. Ada namanya KIPAS. Ya, KIPAS itu kreatif, inisiatif, produktif, adaptif, dan smart. KIPAS. Ya, itu sering dikumandangkan Pak Suyanto selaku pembina BEM ya. Di setiap ada acara selalu mendengungkan KIPAS ini. Mudah-mudahan adik-adik juga kreatif ya, punya inisiatif, terus produktif ya, dalam hal berorganisasi juga produktif. Kemudian adaptif artinya bisa menyesuaikan di lingkungan manapun ya. Ketika adik-adik sedang di lingkungan orang-orang yang lagi orang-orang besar, juga bisa membawa diri menjadi orang-orang yang di situ tidak minder tapi tetap bisa beradaptif, berkomunikasi gitu ya. Kemudian juga smart. Ya, smart itu artinya
adik-adik bisa dengan pasti ya tahu mana yang baik, mana yang buruk sehingga dalam perjalanannya selalu di jalan yang lurus ya, jangan sampai berbelok-belok gitu ya. Itu smart artinya, selalu berpikir cerdas ya. Kemudian ada lagi prestasi. Prestasi. Ya, huruf yang PRESTASI ya, prestasi. P itu produktif ya. Kemudian responsif ya, kita selalu responsif. Jadi kalau BEM ini ada yang mengeluh, harus ada segera masalahnya apa ya, segera diselesaikan, jangan berlarut-larut gitu ya. Kemudian empati ya, kalau ada yang sedang berduka juga bisa saling memberikan perhatian. Sinergi ya, 3 organisasi tadi BEM, UKM dan DPM itu saling bersinergi. Kemudian teaching ya, saling mengajarin ya, saling memberi pembelajaran, tidak merasa pintar sendiri gitu ya. Harus bisa merangkul yang lain sebagai ketua BEM, membawa anak buah untuk bisa masuk di dalam kapal yang sama ya, untuk bisa berlayar gitu istilahnya ya. Teman-teman. Adaptif tadi sudah ya, smart. Kemudian inovatif itu juga perlu ya. Jadi adik-adik ini seperti ini ruangan BEM sudah di dekor lebih baik, itu salah satu dari inovatif adik-adik yang saya hargai ya, saya apresiasi, yang mudah-mudahan nantinya juga organisasi Ormawa yang ada di Universitas IPIJA ini juga bisa membawa nama baik Universitas IPIJA keluar ya, menjadi duta-duta bangsa, duta-duta universitas untuk menuju ke internasional ya maupun nasional. Itu ya harapan saya. Ya itu untuk Ormawa ya, teman-teman organisasi kemahasiswaan. Ibu Teri sangat berharap ya, ayo kita sama-sama membangun IPIJA ini menjadi lebih baik lagi ya, Bu ya. Nah ini Bu, yang paling terakhir, saran dong Bu buat para mahasiswa yang ada di Universitas IPIJA. Ya tadi saran saya ya, terapkan tadi ya KIPAS dan prestasi tadi, sehingga menjadikan adik-adik semua berprestasi ya. Berprestasi itu artinya bisa membawa nama keluarga, nama juga Universitas IPIJA, yang terutama adalah berprestasi untuk membawa nama diri, untuk membawa diri untuk bisa sukses. Ya. Kami mengharapkan ya, yayasan kemudian rektorat juga mengharapkan lulusan-lulusan IPIJA ini tentunya juga berprestasi. Itu saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Mas. Bu, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya sudah menghadiri ruangan BEM sekaligus studio podcast ini, Bu. Ya, kita sama-sama membangun IPIJA menjadi lebih baik lagi, teman-teman, baik yang di Ormawa terutama maupun yang di luar Ormawa. Kita sama-sama membangun IPIJA menjadi jauh lebih baik lagi, jauh lebih berprestasi lagi. Dan di sini Bu, kita mengucap terima kasih juga. Yang paling terakhir, terima kasih untuk kedatangannya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan channel YouTube ini, ya saya harap semuanya suka dan mendukung channel YouTube ini untuk jauh lebih baik lagi dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Itu teman-teman ya, jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih baik lagi. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama, terima kasih juga. Ya, semoga bermanfaat teman-teman, dan semoga dapat menambah kecintaan kita kepada Universitas IPIJA. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.